Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Anda semua, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mengimbau kepada seluruh Ananda, jangan lupa memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-du'a ibadah. Jadi doa itu ibadah. Dan ditambah lagi Rasulullah menyampaikan, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi untuk itu Ananda, agar lebih kuat semangatnya, lebih menambah pahalanya, maka mulailah dengan berdoa. Karena tidak ada suatu pun aktivitas atau amalan perbuatan yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, tapi semua itu tidak terlepas dari yang namanya doa. Baik, kita mulai pada pagi hari ini pembelajaran kita, yaitu materinya tentang riba. Mungkin Ananda berbicara masalah riba bukan suatu hal yang baru. Mungkin udah ada di antara Ananda yang sering dengar atau pernah dengar apa itu riba ya. Mungkin karena ada yang baca buku, atau mungkin Ananda nonton di YouTube ada kajian, atau Ananda mendengar di televisi. Pengertian riba itu sendiri secara bahasa adalah tambahan atau kelebihan, ziyadah. Sedangkan pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Jadi Ananda semua, secara gamblangnya, secara sederhananya, riba itu ialah ada penambahan dalam harta tertentu. Contoh, ada seorang berhutang, dia berhutang 50.000 rupiah. Tapi karena dia terlambat membayar, dikasih denda. Atau dikasih sama yang ngasih hutang, itu menjadi dibayar 50.000 menjadi 60.000. Jadi yang 10.000 tersebut, yang adanya penambahan itu ialah Ananda yang disebut riba. Karena kita ketahui tidak boleh ada penambahan dalam hal akad tersebut tanpa ada kesepakatan bersama. Lantas bagaimana dasar hukum riba dalam pandangan Islam? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Ananda sangat jelas ya, sangat tegas gitu dalam Al-Quran. Allah telah mengatakan bahwa riba hukumnya haram. Sedangkan dikuatkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seseorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Masya Allah. Mungkin hadis ini sangat menjelaskan ya Ananda, betapa dahsyatnya atau betapa celakanya orang-orang yang melaksanakan riba. Karena kita ketahui berzina itu adalah dosa besar. Padahal di sini Allah jelaskan, kalau kita melaksanakan atau memakan 1 dirham itu lebih besar ganjarannya, lebih banyak siksaannya daripada berzina 36 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengutuk atau melaknat orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa.
Maka dari pengertian riba dan dari dasar hukum riba tersebut, sangatlah tegaslah Allah dan Rasul menyampaikan bagaimana sangat berbahayanya riba dalam Islam. Tapi walaupun Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis ananda semua, masih sangat banyak, terkhususnya di Indonesia, bagaimana bermudah-mudahannya atau berbangga-bangganya sebagian orang dalam melaksanakan riba. Entah kenapa, karena dia tidak punya motor, atau karena ada satu motor ingin menambah satu motor lagi, dia pinjam uang ke bank, dia cicil karena egonya, karena tidak cukup atau tidak puas dengan harta yang satu. Atau ada orang yang tidak cukup puas dengan rumah yang sederhana yang dia miliki, lantas dia meminjam uang ke bank dan dia membangun rumah yang mewah gitu, yang ber-AC, yang berlantaikan keramik. Untuk apa semua kemewahan yang kita bangun? Hanya ingin dipuji orang. Pak Jatu ya orang kaya, otonya ada, Hondanya ampe, rumahnya rancak. Untuk apa semua pujian yang kita harapkan? Sedangkan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar atau yang haram. Kecuali kalau kita memperolehnya dengan kerja keras, ini tidak masalah. Yang menjadi permasalahan di masyarakat Indonesia adalah begitu sangat mudah mereka mengkredit motor, meminjam uang ke bank yang dengan yang jutaan atau bahkan ratusan juta. Untuk apa kita dipuji manusia sedangkan Allah dan Rasulnya melaknat kita? Apalah artinya kita hidup di atas permukaan dunia ini ya ananda, kalau seandainya Allah telah melaknat, Rasulullah telah melaknat dan telah menyiapkan neraka bagi tempat kembali kita. Karena kenapa? Karena kita telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah. Sangat tegas gitu hukuman, atau sangat jelas gitu bagaimana larangan-larangan yang disampaikan oleh Allah. Untuk itu Bapak sangat berharap untuk jangka panjang ke depannya, atau jika ananda udah SMA atau nanti kuliah ataupun dalam pekerjaan, mohon ingatkan dalam ilmu ini bagaimana Allah mengatakan mengharamkan riba, maka jauhilah riba. Biarlah kita hidup sederhana, biarlah kita hidup dengan berkecukupan, tapi kita dapat cinta dan ridhonya Allah, daripada kita bermegah-megahan, mempunyai mobil mewah dan segala banyak harta tapi tidak mendapat cintanya, bahkan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam Islam sendiri, riba itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya ananda, riba fadli ini haram. Karena kenapa haram? Karena tidak sama seluruhnya. Jadi kalau ingin melaksanakan tukar menukar agar tidak terjatuh dalam riba, boleh. Apa syaratnya? Yang pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama. Ya kalau menukar emas bersama emas, atau menukar perak dengan perak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbangan terima. Maka apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendaknya asalkan dengan tunai. Maka sangat jelas ya ananda, kalau ingin syarat tukar menukar harus menukar dengan barang yang sama, tapi tidak sampai dengan barang yang sama. Ada poin yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Ya sekilo dengan sekilo, atau 5 ons emas dengan ditukar dengan 5 ons emas. Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Jadi akad pelaksanaannya yaitu pada waktu transaksi, tidak ada kelanjutannya. Jadi kalau ananda ingin melaksanakan yang namanya tukar menukar sama kawan atau dalam jual beli, boleh dalam Islam, tapi harus memenuhi 3 unsur tadi. Ketika ketiga unsur tersebut tidak ananda penuhi, maka itu akan
terjerumus dalam riba. Adapun riba yang kedua yaitu riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya, ini contoh yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Umar berhutang kepada Budi sebesar 50.000 dan Budi mengharuskan Umar untuk membayar sebesar 55.000. Nah, jadi yang 5.000 tersebut adalah riba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu qardin jarra manfa'ata fahuwa riba. Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Jadi kalau Ananda mau meminjamkan piti sama kawan 20.000, jadi dibayarnya 20.000. Jangan lo kau meminjamkan uang ke kawan 20.000 minta bayarnya 25.000. Itu tidak boleh dalam Islam. Itulah yang namanya penambahan atau mengambil keuntungan. Maka itu jatuh ke dalam riba. Adapun yang jenis riba yang ketiga yaitu riba yad. Riba yad yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan, serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Jadi riba yad muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang atau emas, perak dan bahan pangan maupun yang bukan bahan pangan di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu keduanya diserahkan di kemudian hari. Jadi itu sangat jelas ya riba karena ada perbedaan nilai. Adapun yang terakhir yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Riba ini terjadi akibat jual beli tempo. Jadi Rasulullah SAW bersabda tentang riba nasi'ah yang artinya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan. Jadi kalau memang melaksanakan jual beli, pembayarannya pada saat kita membeli. Kalau membeli baju langsung dibayar, jangan diakhirkan pembayarannya atau diakhirkan temponya, karena itu akan mengandung yang namanya unsur riba nasi'ah. Terkait dengan hukum bunga bank, hal itu dianggap sebagai masalah ijtihadiyah karena tidak ada nas baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Jadi ananda ulama di sini dalam menjelaskan hukum bunga bank dibagi menjadi 3, yakni ada haram karena telah menetapkan kelebihan, ada halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank, yang ketiga C subhat yaitu belum jelas halal atau haram bunga bank tersebut. Selanjutnya kita masuk yaitu bagaimana cara menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ananda, riba tentu sangat mudah kita hindari ketika kita mempunyai ilmu. Yang pertama dalam jual beli, yang pertama yaitu ada 3 syarat, yang mana ketiga syarat tersebut kita terapkan dalam jual beli maka akan terhindar dari yang namanya riba. Yang pertama serupa timbangan dan banyaknya, tunai, terima dalam ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Jadi ketika ananda melaksanakan jual beli dan melaksanakan ketiga unsur tersebut, maka ananda terlepas dari yang namanya riba. Adapun dalam kehidupan sosial, bagaimana kita menghindarkan diri dari namanya riba? Yang pertama yaitu membiasakan hidup sederhana. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, jangan lihat orang yang di sekitar, jangan lihat lingkungan. Orang membeli mobil, kita juga ingin membeli mobil. Orang membeli mobil ya karena dia punya uang, karena dia punya jabatan dan penghasilan tetap. Dan sekarang kita tidak punya penghasilan tetap, tapi ingin memaksakan diri atau yang namanya tamak dengan harta, sehingga mati-matian mencicil ke bank atau ke rentenir dan ingin mengangsur bulanan hanya karena ingin punya harta yang sama dengan yang orang. Maka jangan memaksakan hal tersebut, karena itu akan mendatangkan ke dalam riba. Yang kedua yaitu menghindari kebiasaan menghutang
Jika terpaksa jangan menghutang ke rentenir. Boleh dalam Islam berhutang tidak dipermasalahkan, tapi jika dalam keadaan mendesak dan menghutang pun kepada orang yang jelas, ya Nanda, jangan ke rentenir. Ini sering ini pengalaman di kampung-kampung Bapak ini, ada orang menghutang, nggak sanggup bayar, apa yang terjadi? Lari, tuh lari heboh satu kampung kan, dicari ke sana ke sini itu. Bagaimana ini? Kenapa? Karena memaksakan diri. Ya karena memang cukupnya ada motor, ada keadaan rumah yang sederhana, cukuplah itu dulu. Kita berusaha, bertawakal, berikhtiar dan berdoa. Jangan paksakan keadaan. Selanjutnya itu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi kalau Ananda semua nanti di masa depan sudah menjadi seorang yang dewasa, sudah berumah tangga, kalau menginginkan sesuatu, inginkan mobil atau ingin yang namanya handphone mahal, enggak masalah kalau digunakan dalam Islam, asalkan mempunyai uang, mempunyai penghasilan. Yang terakhir, bisa berbisnis. Jika Ananda ingin berbisnis dan membutuhkan modal, cari bank syariah, yaitu jangan Ananda meminjam atau menanamkan modal di bank konvensional, tapi carilah bank syariah Islam, yakni keuntungannya bagi hasil. Yang terakhir ialah Ananda hikmah diharamkan riba. Jadi dengan diharamkannya riba, tentulah seluruh larangan Allah, seluruh yang disampaikan Rasul itu bukan untuk merugikan kita, tapi ingin menjaga, ingin menguntungkan kita, yaitu untung di dunia, hidup tentram, dan di akhirat tidak tersiksa, tidak masuk api neraka. Tapi begitulah sifat manusia Ananda, karena sifat tamaknya, sifat rakusnya, sehingga mengabaikan perintah Allah. Padahal Allah telah mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tapi karena jauhnya banyaknya umat manusia, terkhusus di Indonesia, dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka tetap bersikokoh masih melaksanakan kehidupan bercampur baur dengan yang namanya riba. Adapun hikmah diharamkan riba, yang pertama yaitu menjauhkan diri dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Jadi dengan adanya diharamkannya riba, jadi seorang tersebut akan tawaduk. Tawaduk maksudnya tidak memaksakan dirinya. Apa yang telah diusahakannya, apa yang telah diberikan Allah, maka itu yang dinikmatinya. Yang kedua yaitu menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerja sama atau saling tolong menolong. Jadi dengan hikmah diharamkan riba, maka menjauhkan dari permusuhan. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada orang yang pergi ke leasing, ke rentenir, tuh datang menagih hutang tuh, berang-berang ke rumah tuh, dan cung pintu kan, bayar hutang. Nah, maka dengan diharamkannya riba itu akan terhindar dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian bebas dari penipuan. Jadi dengan diharamkannya riba, maka tidak ada lagi yang namanya tipu menipu, tidak ada lagi unsur penipuan dalam penjualan, dalam kehidupan sosial. Dan terakhir adalah menjauhkan kaum muslimin dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Tentu sangat jelas ya, tidak ada sesuatu yang diperoleh dari perilaku riba melainkan semua adalah kezaliman, kemudaratan. Bahkan Allah telah mengangkat dalam sebuah riwayat disampaikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan perang kepada orang-orang yang tetap melaksanakan riba. Maka betapa tegasnya Allah. Apakah kita sanggup berperang dengan Allah? Tentu yang Anda semua tidak sanggup. Maka ketika kita ketahui tidak sanggup, maka untuk itu jauhilah perilaku riba. Mungkin sampai di sini materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga sedikitnya materi tentang riba yang Bapak sampaikan ini dapat menambah wawasan, dapat menambah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu Bapak menyampaikan ini bukan hanya ingin di lisan atau secara tertulis, tentu harus ya Ananda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini, jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanya sama Bapak. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.